Maka menurut Dr. Aaron Beck, Bapak terapi kognitif, beliau menyebutkan ada yang namanya cognitive distortion. Kita cenderung mempercayai apa yang kita pikirkan dan rasakan sebagai realita yang sesungguhnya. Padahal itu hanya kita pikirkan dan kita kira-kira. Padahal bisa jadi itu tidak tepat. Bisa jadi kita salah menginterpretasikan setiap tanda yang muncul. Itulah kenapa kita harus mengkonfirmasi dan memastikan setiap informasi yang ada seobjektif mungkin. Dan jangan lupa selalu up to date. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, dalam acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, semakin mulia. Harta tahta kata cinta Anda semakin berlimpah, dan di saat yang bersamaan, kebermanfaatan Anda pun semakin meluas. Pemirsa, banyak dari kita tentu pernah mengalami konflik dengan rekan kerja, baik sesama anggota tim, atau bisa jadi dengan tim lain. Saya pun pernah, bahkan hampir di setiap pertemuan founder Kobik Leadership, kami sering berbeda pendapat. Masing-masing kami menyampaikan sudut pandang dan alasan yang sama-sama akurat. Hasil riset, hasil kajian, hasil pendalaman, ya, memerlukan waktu untuk mencari titik temu, dan kadang untuk mencari waktu titik temu itu kami bersitegang. Namun kami semua menyadari bahwa konflik dan perbedaan pendapat itulah yang justru membuat kami semakin kuat hingga saat ini. Semakin menyatu antara satu dengan yang lain. Kami pun menyadari bahwa dalam kita bekerja sama dengan rekanan itu pasti ada perbedaan. Entah itu perbedaan background pendidikan, pengalaman, value, opini, bahkan kepribadian. Nah, semua faktor perbedaan ini jika tidak dikelola dengan efektif tentu bisa melukai harmoni tim dengan adanya konflik yang berkepanjangan. Namun, Anda juga tidak boleh takut terjadi konflik, karena adanya ketakutan terjadinya konflik justru menjadi penyebab utama sulit terjadinya sinergi atau kolaborasi. Intinya, konflik itu biasa bro, nggak usah takut. Apabila sudah ada konflik di antara kita dan tidak dikelola dengan baik, efeknya sama seperti efek domino. Bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, bahkan bisa sampai merugikan perusahaan. Mungkin sebagian Anda akan mengatakan, masa sih Pak? Kan kita ini hanya remah rengginang di dalam perusahaan yang besar ini. Iya, itu pendapat Anda. Kita perlu menengok data yang dilaporkan dalam studi Workplace Conflict and How Business Can Harness It to Thrive. Konflik di tempat kerja nyatanya dapat menyebabkan proyek yang sedang dihandle kedua belah pihak gatot alias gagal total. Bukan hanya itu, ternyata konflik yang berkepanjangan meningkatkan absensi dan ketidakhadiran anggota tim. Baku hantam baik secara fisik maupun verbal juga tidak dapat terhindarkan. Dan leader yang membiarkan konflik berlarut, setidaknya dia akan rugi 1 hari kerja per bulan. Bayangkan kalau anggotanya ribuan, berarti ribuan hari dalam 1 bulan. Nah, bisa dihitung berapa kerugian dalam rupiah. Lalu, apakah mungkin kita bisa terhindarkan dari konflik kerja? Kira-kira gimana? Bisa terhindarkan? Ya, berkonflik dengan rekan kerja bagi sebagian orang akan terasa tidak nyaman ya. Tapi jika sang leader bisa kreatif, konflik itu justru bisa dijadikan sebagai aset. Dari konflik bisa muncul ide-ide brilian, meningkatkan produktivitas, menguatkan hubungan, bahkan mengukuhkan kepercayaan antar anggota. Nah, ini semua bergantung pada skill leader dalam mengelola konflik. Asik ya, ini sebuah seni ini. Apakah konflik yang ada bisa dibuat konstruktif atau malah dibiarkan destruktif? Ya, menyakiti anggota tim
Ya. Semakin lama yang sakit makin banyak. Dan menurut studi dari The Myers-Briggs Company, 76% karyawan yang sudah menerima pelatihan manajemen konflik mengaku mendapatkan hasil yang positif saat menerapkan di organisasinya. Jadi, jangan khawatir, ternyata ini adalah skill yang bisa dipelajari, bukan bawaan, bukan keturunan. Jadi, mari kita belajar bagaimana mengelola konflik di perusahaan. Nah, tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu, seperti apa sih konflik yang bersifat konstruktif? Konflik kok bisa konstruktif? Seperti apa itu? Secara singkat gini, saat terjadi konflik, setiap orang tetap mau saling menghargai dan bisa berkomunikasi secara terbuka. Semua mau saling memahami dan bisa menyelesaikan masalah yang ada secara kolaboratif. Ini bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, atau bahkan agree to disagree. Wes sak karepmu, terserah kamu. Karena kalau ada sudah berpendapat, wes sak karepmu, terserah kamu, hal itu justru akan menjadi bibit perpecahan. Output dari konflik yang konstruktif adalah win-win solution. Setiap pihak mau mengeksplorasi perbedaan perspektif yang ada dan menemukan outcome terbaik untuk setiap yang terlibat. Jadi, dengan kata lain, setiap orang bisa dengan penuh respect men-challenge pendapat, men-challenge ide orang lain, agar ide-ide yang ada di kepalanya keluar untuk kepentingan bersama. Atmosfer seperti ini tentu tidak bisa secara instan terbentuk, apalagi jika dimulainya dari kondisi yang negatif. Nah, untuk bisa mengelolanya, leader perlu menggunakan beberapa skill dan strategi. Tapi setidaknya, saya bisa jabarkan di sini 3 prinsip dasar ya sebelum Anda mengatur strategi ya, yang setidaknya perlu Anda pahami betul agar kemudian konflik itu bisa konstruktif. Apa itu? Yang pertama, fakta adalah teman sejati konflik. Maksudnya apa? Konflik itu seringkali disebabkan karena otak kita sendiri. Kita berusaha merasionalisasi situasi yang sedang terjadi. Apa alasan dibalik keputusan atau perilaku orang lain? Apa tujuan dari setiap kejadian itu? Yang bisa jadi itu hanyalah asumsi kita, pikiran kita. Maka menurut Dr. Aaron Beck, Bapak terapi kognitif, beliau menyebutkan ada yang namanya cognitive distortion. Kita cenderung mempercayai apa yang kita pikirkan dan rasakan sebagai realita yang sesungguhnya. Padahal itu hanya kita pikirkan dan kita kira-kira. Padahal bisa jadi itu tidak tepat. Bisa jadi kita salah menginterpretasikan setiap tanda yang muncul. Itulah kenapa kita harus mengkonfirmasi dan memastikan setiap informasi yang ada seobjektif mungkin. Dan jangan lupa selalu up to date. Ya, so fokus lihat fakta dan data, bukan sibuk menganalisa, apalagi menduga-duga. Yang kedua, rangkul keberagaman dalam satu tujuan. Saat data yang kita miliki adalah fakta yang sesungguhnya, saat itulah konflik yang konstruktif, konflik yang membangun dapat terwujud. Termasuk memastikan tujuan yang dituju adalah sesuatu yang seirama. Walaupun tujuannya sama atau seirama, bisa jadi jalannya akan berbeda satu sama lain. Nah, Anda perlu memahami dulu posisi, emosi, dan pandangan orang lain yang melatar belakangi gagasan atau opininya. Dengan merasa dipahami, orang akan lebih terbuka terhadap berbagai alternatif yang mungkin muncul. Bukan cuma milik orang lain, tapi juga diri Anda sendiri. Asik kan kalau begini? Ya, jadi konflik bukan menjadi momok yang menakutkan. Yang ketiga, dalam labirin perbedaan, ada perjumpaan yang saling memenangkan. Setiap pihak pasti memiliki kebutuhan dan keinginan yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, seninya justru ada di sini.
bagaimana hasil akhirnya tetap bisa mengakomodir setiap pihak dengan tetap tertuju pada goal besarnya. Ya, jikapun ada yang tidak bisa diakomodir, dia tetap bisa menerima hasil akhirnya. Ya, karena masih sesuailah dengan harapannya, sesuai dengan keinginannya. Dengan begitu, semua memiliki tanggung jawab dan kontribusi atas kesuksesan solusi terpilih yang sudah disepakati bersama. Dari ketiga prinsip yang telah saya share tadi, semua tidak bisa berjalan jika tidak ada culture of conversation, di mana semua bisa dengan nyaman berbicara, semua punya proporsi yang sama untuk bisa mengutarakan idenya dengan jujur dan terbuka, serta bertanggung jawab. Tidak ada yang dibawa ke ranah personal dan emosional. Maksud saya, emosional ini emosi negatif ya, karena ada juga emosi yang positif. Dari ketiga prinsip yang telah saya share tadi, semua tidak bisa berjalan jika tidak ada culture of conversation, di mana semua bisa dengan nyaman berbicara, semua punya proporsi yang sama untuk bisa mengutarakan idenya dengan jujur dan terbuka serta bertanggung jawab. Tidak ada yang dibawa ke ranah personal dan emosional. Maksud saya emosi negatif maksudnya ya, karena ada juga emosi yang positif. Kalau ada yang terlukai, segera forgive, ya maafkan dan segera move on. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus mengelola perbedaan dan tidak tabu terhadap adanya konflik atau perbedaan. Sukses mulia untuk kita semua.